warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah, saya diingatkan oleh teman-teman untuk pertemuan sinkronus. Cuma tadi pagi saya ada kegiatan sampai sore, jadi saya seperti biasa meminta Ba'da Isya dan mohon maaf harus digabung ya teman-teman supaya lebih efektif maksudnya. Eh, Sekali jalan gitu ya. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan materi tentang membangun karakter guru ideal ya. Ini pernah saya sampaikan tentang problem pendidikan Islam kita. Kalau terjadi pengulangan, nggak apa-apa, ini bukan overlap tapi untuk memperkuat ya. Ada beberapa hal bahwa pernah saya sampaikan ini mutu pendidikan nasional kita jika dikomparasikan dengan dunia internasional ini masih rendah dan mutu pendidikan kita ini masih menduduki peringkat yang ke 102 dari 106 negara yang disurvei. Ini juga sekaligus bahwa rendahnya mutu pendidikan nasional itu juga berkorelasi atau ada hubungan resiprokal antara mutu pendidikan nasional dengan sumber daya manusia kita ya. Artinya kalau mutu pendidikan nasional kita rendah juga itu artinya sama dengan SDM kita juga bermutu rendah. Sebaliknya, kalau kemudian mutu pendidikan nasional kita tinggi, kompetitif, dan komparatif, itu artinya juga sumber daya manusia kita juga sangat tinggi, komparatif, dan kompetitif ya. Dan itulah tentu SDM Indonesia, ya, SDM kita semua. Kemudian ada beberapa hal juga yang pernah saya sampaikan ini di kita ini Eh, walaupun ini dua sisi mata uang ya, apakah ini dianggap sebagai masalah atau juga sebagai tantangan sekaligus opportunity ya, peluang bagi kita. Pertama, globalisasi yang ini tentu sering juga disampaikan bahwa globalisasi ini satu sisi juga peluang, satu sisi juga masalah kalau kemudian kita tidak bisa mengantisipasinya dengan baik. Ya, bagaimana di era global yang oleh Anthony Giddens itu disebut dengan runway wood, dunia yang berlarian tunggang langgang ya, seperti truk besar yang syarat dengan muatan tapi eh, tanpa rem ya, dan rem itu bagi Profesor Azumardi Azra adalah agama ya, moral, etik ya. Jadi eh, kalau kemudian di era global kita tidak memiliki moral dan etik, ini sangat berbahaya ya. Makanya di era digital ini juga paling tidak ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kita semua. Digital skill, digital culture atau kultur, kemudian digital etik dan digital safety. Sehingga kemudian kita memasuki era global ini dengan aman ya, dengan safety. Tadi saya menyampaikan bagaimana etik ini juga sesuatu hal yang penting. Saya rasanya juga perlu untuk menyampaikan ke teman-teman tentang pandangan Cak Nurholis Majid yang mengatakan bahwa dari sisi etik Indonesia ini masuk kategori negara yang soft stage ya, bukan negara yang third stage, negara yang lunak dari sisi etik ya. Eh, apa namanya, di mana ketika terjadi pelanggaran moral itu tidak menjadi persoalan di kita ini. Ya, berbeda dengan negara-negara yang touchy, pelanggaran moral itu menjadi sesuatu hal yang bisa berbahaya dan bahkan merontokkan karir seseorang ya. Skandal eh, kandidat presiden Amerika Gary Hart dengan Donna Rice itu bagaimana bisa merontokkan karir seseorang gitu. Ya, eh,
di Jepang bahkan juga itu ada tradisi harakiri ya. Tradisi harakiri itu eh, apa namanya, pemimpin berani untuk melakukan bunuh diri dengan samurainya karena telah melakukan pelanggaran moral ya. Saya tidak mempersoalkan bunuh dirinya ya. Bunuh diri itu dalam konteks Islam itu dosa besar, tapi pada perspektif yang berbeda saya ingin mengatakan bahwa harakiri itu adalah bentuk ekstrim dari budaya malu. Yang dalam Islam malu itu disebut dengan al-haya'u minal iman gitu kan. Ya, kalau kemudian political and economic risk konsultansi Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup, itu pertanyaan kita apakah eh, apa ya? Apakah budaya malu kita ini sudah tercerabut dari eh, ya dari kondisi moralitas bangsa kita gitu, sehingga kemudian kita diklaim sebagai negara yang paling korup di Asia ini. Ya ini persoalan kalau kemudian juga kita komparasikan dengan Finlandia gitu misalnya, di Finlandia itu para pejabat tidak mau melakukan tindakan melanggar hukum, ketika ditanya mereka menjawab kita bukan takut untuk dihukum, tetapi mereka menjawab, saya khawatir kalau apa yang kita lakukan ini nanti akan ditiru oleh generasi berikutnya. Nah, ini kan saya kira dua hal mindset yang berbeda ya antara pejabat kita di negara-negara yang sudah maju dengan di negara kita ya. Apalagi konteks pilkada sekarang ini, pemilu pilkada itu masuk kategori high cost yang kemudian ini memunculkan persoalan. Banyak kemudian pemimpin-pemimpin yang notabene-nya masih muda itu juga mengalami disorientasi nilai ya. Nah, itu setali tiga uang dengan pola hidup yang hedonis ya, hedonis, liberalis, kemudian eh, berikutnya pendekatan input oriented dan makro oriented. Kita pernah menganut lembaga pendidikan kita dengan pendekatan input oriented. Input oriented itu eh, bagaimana anggapan kita bahwa apa namanya, ketika inputnya bagus, maka secara otomatis pendidikan kita akan bermutu ya, dengan menafikan proses ya. Itu yang kemudian kedua ada makro oriented, seluruh seluruh luncuran program itu semuanya serba dari ya, serba dari pusat. Itu yang kemudian pernah terjadi dengan ujian nasional kita dengan parameter nasional, soal-soal dari pusat, tapi tidak mempertimbangkan kondisi di daerah ya. Itu yang makro oriented. Lalu dari dua hal yang berbeda itu kita menyadari kesalahannya dan akhirnya dengan pendekatan goal oriented. Nah, goal oriented itu kemudian memunculkan pandangan bahwa proses itu menjadi sesuatu hal yang penting. Lalu kemudian krisis etika dan moral, ini saya kira sudah kita lihat, kita perhatikan bagaimana krisis etika dan moral di kita ini juga menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan ya. Walaupun saya pernah menyampaikan bahwa ada tiga dimensi pendekatan menangani krisis etika, krisis moral kepada anak-anak kita. Pertama, pendekatan kelas, ya, lalu kemudian pendekatan sekolah, dan yang ketiga adalah pendekatan komunitas. Ini jadi sesuatu hal yang penting ya. Krisis keteladanan, saya kira seringkali ini kemudian dipertontonkan oleh para pejabat kita yang ini kemudian ditiru secara perlahan-lahan oleh para pemimpin yang notabene-nya masih muda gitu. Sehingga tadi di awal saya menyampaikan banyak pemimpin juga yang mengalami disorientasi nilai yang masih muda notabene-nya, kemudian ditangkap juga ya. SDM rendah berkorelasi dengan rendahnya mutu pendidikan, kemudian hal-hal lain ya, hal-hal lain. Ya, saya kira ini beberapa persoalan yang kemudian menjadi masalah di kita. Apakah ini menjadi peluang dan tantangan, ini juga bergantung pada perspektif kita masing-masing ya. Oke, kemudian eh, persoalan lain ini juga yang pernah saya sampaikan bahwa
mutu guru di Indonesia inputnya masih rendah ya. Data dari Balitbank waktu itu yang diteliti oleh Kusnandar tahun 2007, ada dim. Ini opanya lagi menyampaikan materi ya. eh, Menunjukkan bahwa ini dari peserta yang dites calon guru PNS setelah dilakukan tes, ingat ya tesnya di bidangnya masing-masing. Artinya kalau backgroundnya bahasa Inggris tentu mereka ditesnya di bahasa Inggris, fisika, kimia juga begitu. Nah, data yang diterima itu ternyata bahwa ini sekedar menyebut contoh, guru biologi ketika dites rata-rata skornya hanya 44,96. Artinya belum pada angka 50. Dari 396 calon guru kimia, ketika dites skornya hanya 43,55. Kemudian demikian juga yang lain. Artinya di antara mereka, guru-guru yang dites di bidangnya itu masih cukup memprihatinkan dari sisi nilai ya. Lalu bagaimana kemudian kita ingin eh, melihat guru-guru kita dengan memasang KKM yang sangat tinggi, sementara data yang kita terima penguasaan materi mereka juga sangat mengkhawatirkan gitu. Ya, saya kira ini persoalan yang harus dipecahkan kita bersama ya. Mengingat bahwa data-data tadi yang kita terima itu juga menjadi sesuatu persoalan ya. Kemudian dari sisi metodologi, metodologi pendidikan kita ini masih sangat doktrinal. Ya, misalnya saya baca di sini, guru bicara, murid menulis. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru mengatur, siswa diatur. Guru menghukum, murid dihukum. Dosen membaca, mahasiswa mencatat. Dosen bertanya tentang bacaannya, mahasiswa menjawab dengan catatannya. Dosen diam, mahasiswa tidur. Dosen absen, mahasiswa pulang. Dosen pulang, mahasiswa berkelahi dengan aparat, aborsi, mabuk, lalu ekstasi. Nah, ini saya kira karena pendekatan pendidikan yang sangat doktrinal sehingga menghasilkan mahasiswa dan siswa yang sedemikian apa ya, seperti robot yang hanya digerakkan gitu eh, oleh dosen dan oleh gurunya. Apa yang harus dilakukan? Saya kira kan tidak ingin melihat bahwa ini sesuatu hal yang salah, tapi kemudian tanpa solusi ya. Jadi solusi yang harus kita lakukan adalah bahwa perlu ada perubahan sistem. Nanti di belakang kita akan sampaikan tentang perubahan sistem apa yang harus dilakukan. Ya, eh, lalu yang paling penting pernah saya sampaikan bahwa di luar siswa, di luar mahasiswa, satu-satunya benda hidup itu adalah guru dan dosen. Sepanjang kurikulum itu bagus juga itu kurikulum kurikulum itu benda mati ya. Sarana prasarana itu juga benda mati. Nah, eh, satu-satunya benda hidup di luar mahasiswa dan murid siswa itu adalah guru dan dosen ya. Jadi oleh karena itu perlu ada perubahan eh, pada mindset guru dan dosen itu adalah guru mindset change in belief and value. Jadi harus ada perubahan mindset ya. Jangan sampai kemudian eh, kurikulumnya sangat maju tapi mindset gurunya tidak pernah berubah gitu. Nah, ini juga saya kira persoalan ya, saya kira persoalan. Jadi yang terpenting harus kita lakukan adalah guru mindset change in belief and value-nya ya. Oke, kemudian ini saya kira nggak boleh nakal saya, nggak boleh nakal. yang harus dilakukan adalah ini nih, ada penguatan yang kemudian ini juga debatable. Apakah kita akan mulai dari at-tariqah ahamu minal mada atau al-mada ahamu minat tariqah, atau justru al-mudaris ahamu minat tariqah gitu kan.
Wa rukul mudaris ahammu min mudarisihi. Ya, jadi eh, metode itu lebih penting daripada materi, tapi ada juga yang mengatakan materi itu lebih penting daripada metode, tapi lebih dari itu guru lebih penting dari metode ya. Dan yang jauh lebih penting lagi itu adalah guru itu semangat guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ini sorry kalau keganggu ada suara cucu main. Eh, Guru itu adalah dalam konteks Islam ya, pendidik yang kemudian dalam bahasa Arab itu ada tiga terma yang saya kira juga itu diperdebatkan karena berkonsekuensi pada hal lain ya. Ketika misalnya definisi pendidikan itu diambil dari kata Rabb, taklim atau takdim ya. Sehingga kalau kemudian diambil dari kata tarbiyah ya guru itu disebut dengan Rabb. Kalau dari kata taklim ya muallim dan dari kata takdim adalah muaddib ya. Ya, walaupun ini perdebatannya kan tidak pernah selesai ya, bergantung kepada bagaimana kita melihat konteksnya. Karena bagi eh, Naqib Al-Atas, kemudian Profesor Zakia Darajat atau Hasan Langgulung itu lebih lebih cenderung mengatakan pendidikan itu lebih tepat diambil dari kata kata takdib ya, karena ada bani Rabbi fa'asana ta'dibi itu orientasi eh, apa namanya objek dari pendidikan itu hanya manusia ya, sementara kata tarbiyah murabbi gurunya itu terlalu luas karena objek dari tarbiyah itu tidak hanya manusia tetapi alam semesta, kemudian juga apa namanya binatang itu juga dirob dan tumbuhan juga dirob ya. Sementara kata ta'lim wa 'allama adamal asma'a kullaha itu terlalu sempit karena hanya transfer of knowledge. Oke, lanjut ke Prof. Ahmad Tafsir, pendidik. Beliau menyampaikan pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Jadi tidak hanya terjebak pada persoalan guru formal ya, tapi siapapun yang bisa mendidik dan bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik itu disebut sebagai seorang pendidik. Ahmad Syauqi menjelaskan pendidik adalah bapak spiritual, pemberi semangat, memberikan tazkiyatun nafs, meluruskan akhlak peserta didik dan menghantarkannya ke arah kehormatan hidup. Kemudian di India dulu guru dianggap sebagai orang suci dan sakti. Guru itu disebut Sonsei di India. Artinya yang dulu lahir dan lebih tua. Nah, kemudian eh, ini yang pernah juga saya sampaikan yang menarik bahwa ketika nanti teman-teman sudah menjadi guru dan pendidik profesional, profesional itu implikasinya dua ya. Ketika Nabi menyampaikan kita wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, itu sejatinya implikasinya dua. Pertama bekerja karena Allah dan kedua pekerjaan itu dilakukan oleh ahlinya. Ya, jadi artinya bahwa profesional itu selalu bermakna transenden. Oke. Kemudian eh, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh guru. Guru itu karakternya pertama hati yang lapang dan ikhlas. Jadi kesabarannya tidak berbatas lah Pak. Ada guru Supriyani yang itu sangat viral ya karena dilaporkan sampai kemudian itu jadi berita nasional. Saya nggak tahu kenapa sampai orang tua bisa melaporkan guru ini ke lembaga penegak hukum ya, dalam konteks ini ke pengadilan dan ke kepolisian, hanya karena orang tua siswanya adalah seorang anggota polisi ya. Lalu kemudian memperkarakan. Padahal kalaupun terjadi sesuatu hal yang sifatnya fisik, saya punya keyakinan hukumannya misalnya fisik tidak berarti bahwa guru ini mendidik anak berangkat dari kebencian. Justru mereka melakukan pendidikan itu berangkat dari teaching with love, teaching with heart gitu. Ya, dan
Maka yang kedua ridho Allah yang dituju gitu, tidak ada yang lain. Karena kalau kapital ansih yang dituju, saya kira mereka tidak atau kita semua tidak akan memilih profesi sebagai seorang guru. Integritas pribadi, tanggung jawab, lalu kemudian energik, learning to know and learning to do, yang ada empat. Kalau empat pilar UNESCO itu menyampaikan learn itu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Ya, lalu kemudian karakter yang berikutnya adalah obsesi untuk menjadi guru profesional, learning to be the best. Ya, harus menjadi yang terbaik. Lalu kemudian komitmen itu penting ya. Jadi jangan kemudian komitmen diabaikan. Eh, lalu ini coba saya kutip dari tulisannya Anies Baswedan ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan. Ada dua jenis karakter yang harusnya itu berkorelasi ya, berkelindan. Jadi jangan kemudian ini terpisah. Ya, itu nggak bisa. Harusnya melekat antara moral dengan kinerja itu. Jadi kalau moral, iman dan takwa, kemudian berintegritas, kejujuran, empati, welas asih, keberanian, loyalitas dan lain-lain, itu harusnya berkorelasi dengan kinerjanya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu kerja keras, integritas, dia juga kinerjanya kegigihan, dan seterusnya ya, rasa ingin tahu, disiplin diri, tanggung jawab, tepat waktu, kepemimpinan, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kemudian ada seorang ustadz yang iman dan takwanya tinggi, gitu, integritasnya bagus, tapi kinerjanya rendah. Itu namanya tidak berkorelasi, gitu. Tidak disiplin, tidak gigih, tidak kerja keras, tidak apa namanya, rasa ingin tahunya kurang, tidak tanggung jawab, tidak tepat waktu. Itu artinya antara moral dengan kinerja tidak bersinergi gitu. Oke, kemudian ini profil guru masa depan, teman-teman. Waktu saya SMA itu ada lagunya Sheila on Seven ya, Sevilla, pacar gelap Sevilla. Tapi kalau ini Sepia, S-nya guru masa depan itu harus berprofil, eh, performanya adalah pertama spiritual intelligence. Jadi punya spirit kecerdasan spiritual, ada landasan teologis yang sangat kuat bahwa dia bekerja itu tadi itu ya transenden, tidak hanya apa namanya, bekerja hanya pada dasar gaji kapital yang dia terima atau subjective well-being, tetapi saya kira kita semua juga bisa berangkat dari bahwa kebahagiaan itu tidak melulu tergantung pada objective well-being, tapi bisa juga subjective well-being gitu. Nah, landasan spiritual ini penting ya, apalagi teman-teman yang berangkat dari pesantren itu, saya kira orang yang mengajar itu menuntut ilmu lalu kemudian mengajarkannya itu kan sangat luar biasa ya, diapresiasi di dalam agama itu. Lalu kemudian yang kedua, emosional intelligence. Ya, ini emosional intelligence ini juga ya tadi itu tanggung jawab, disiplin, bertenggang rasa, bisa bekerja sama gitu, mampu menghormati orang lain, itu emotional intelligence yang dalam bahasa sekarang juga bisa disebut dengan soft skill ya. Yang ini kata Daniel Goleman, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 80% emotional quotient ini, emotional intelligence ini. Kecerdasan itu, intellectual intelligence atau intellectual quotient itu hanya nyumbang 20% saja pada penelitian Daniel Goleman ya. Dan temuan yang terbaru itu malah eh, emotional quotient itu atau soft skill itu menyumbang eh, sangat luar biasa. Katanya intellectual quotient itu atau intellectual intelligence itu hanya 6% saja menyumbang kesuksesan seseorang. Lalu kemudian ada powerful intelligence, guru masa depan itu dia memiliki kemampuan untuk membaca kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dari dia melihat kekurangannya bisa ditambal oleh kelebihan-kelebihan yang dia miliki gitu. Ya, nah itu namanya powerful intelligence. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki
apa ya, pengetahuan tentang kelebihan kita yang kemudian ini harus dipush dengan kelebihan kita ini sehingga kita bisa ya berkembang bahkan lebih dahsyat dengan kelebihan yang kita miliki, dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki itu kita tambal, kita tutup dengan kelebihan kita itu. Itu artinya kita sudah memiliki powerful intelligence. Intelektual intelijen, kecerdasan intelektual ini tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kelima, ini yang penting, yang di PowerPoint saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah adversity intelligence. Adversity itu spirit of survival. Semangat untuk tetap bertahan walaupun ujian bertubi-tubi menerpa kita gitu. Itu artinya kalau kita tetap bertahan, Anda sibuk gitu. Misalnya Anda ada kegiatan lain tapi tetap kuliah gitu, terkendala oleh apapun, Anda tetap bertahan, semakin tinggi kemudian eh, angin semakin menerpa kita, kemudian Anda tetap tegak berdiri, itu artinya adversity intelijen kita sudah sangat kuat. Ya, spirit of survivalnya kita sudah hebat gitu. Nah, Kanjeng Nabi itu kata Bambang Trim itu, kenapa dakwah kita itu sudah dan sampai ke Indonesia, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Jawa Tengah dan tempat-tempat lain, itu karena Nabi memiliki adversity quotient. Nabi memiliki adversity intelligence, kecerdasan adversity, spirit of survivalnya sedemikian luar biasa ya. Ya, ketika harus difungsikan di lembah Syi'ib, kemudian harus terusir dari tanah kelahirannya, bahkan sampai kemudian harus hijrah. Nah, itu Nabi tetap tegak berdiri karena Kanjeng Nabi memiliki adversity intelligence. Jadi ini penting ya, bahwa satu saat nanti kita menyusun skripsi, tapi kemudian kita terkendala ada ngasih materi di pondok, kemudian ada anaknya nangis, anaknya selesai, bapaknya yang nangis, itu belum selesai-selesai, tapi Anda tetap tetap bertahan untuk menyelesaikan kuliah, itu artinya Anda memiliki adversity eh, intelligence. Ya, ini terkait dengan pembelajaran kita, kalau tidak terlihat di layar, mohon maaf, ini agak ada gangguan, susah di laptop saya ternyata. Eh, ini beberapa ya media yang bisa digunakan sehingga anak-anak kita tidak terjebak pada kejenuhan dalam pembelajaran itu ya. Oke, kemudian ini juga metodenya bisa kita gunakan kursi-kursi yang manusiawi yang kita bisa berbentuk letter O, letter U, kemudian guru dan dosennya ada di tengah sehingga semua serba terpantau gitu anak-anak kita ya. Ini saya kira penting lah. Tempat itu bisa menunjukkan bagaimana anak bisa kreatif dalam pembelajaran itu. Ya, anak bisa inovatif. Nah, ini kemudian ada inovatif teacher. Ya, inovasi itu merupakan proses kreatif dalam mengubah input, proses, dan output agar dapat sukses dalam menanggapi dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal sekolah. eh, saya mungkin pernah menyampaikan pandangan yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali bahwa di era disrupsi, disruption, kata kuncinya adalah inovasi, Pak, Ibu ya. Dan inovasi itu kejam, karena inovasi itu akan membunuh sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian, ya. Lalu kemudian kita akan tergilas. Jadi kalau kita kemudian tidak ingin terbunuh dalam tanda kutip, tidak ingin tergilas, ya kita harus melakukan inovasi. Beberapa merek HP itu dulu saya punya HP Nokia, HP BlackBerry, itu hilang dari peredaran karena tidak inovatif. Jadi inovasi itu perlu juga dimiliki oleh seorang guru ya, sehingga guru tidak selalu menyalahkan atau melemparkan kesalahan ke orang lain, padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Itu artinya tidak atau bukan guru inovatif. Ya, jadi kalau kita jadi guru biasa-biasa saja kan pernah saya sampaikan akan digantikan posisi kita oleh internet, oleh ChatGPT dan apa namanya perkembangan teknologi teknologi informatika lainnya. Jadi kalau tidak inovatif, apalagi kemudian tidak inspiratif, inspiring, nah itu
Itu bisa berbahaya itu kalau jadi guru ya. Maka ada 4 dimensi inovasi, itu proses kreatif, kreatif ya. Jadi di kurikulum 2013 itu dulu ada 4C ya. Kreatif, eh, apa namanya, critical thinking, kreatif, komunikatif dan kolaboratif gitu. Kemudian perubahan, dan new condition pembaharuan, dan nilai tambah added value. Ya, kemudian guru yang inovatif itu adalah guru yang senantiasa menggali ide-ide baru, kemudian mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang berbeda dengan kebiasaan dan hasilnya lebih baik. Ya, jadi selalu saja dia menciptakan hal-hal yang baru yang kemudian membuat siswanya itu bisa menghasilkan yang lebih baik ya. Oke ya. Ini gambar-gambar yang nanti bisa dilihat di PowerPoint teman-teman, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran kita ini harus diarahkan kepada persoalan bagaimana eh, apa namanya, semua ruangan kita itu bisa menjadi papan tulis gitu. Jadi karya-karya siswa kita itu bisa ditempelkan. Ya, itu yang ketika ditempel, siswa kita itu sangat bangga bahwa karyanya bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk papan tulis asli, tetapi bagaimana semua dinding-dinding kita itu menjadi papan tulis gitu. Ya, itu yang nanti bisa dilihat di PowerPoint teman-teman lah ya, yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian ini yang terakhir selain tentang tadi saya sampaikan pergeseran paradigma pendidikan kita. Arah pendidikan kita akan bergeser ke pengelolaan yang lebih profesional, terbuka, dan demokratis. Jadi jangan sampai metodenya metode yang apa ya, doktrinal, yang membuat anak tidak bisa berimprovisasi. Dan lembaga yang dikatakan modern itu paling tidak kan cirinya ini profesional, transparan, dan demokratis. Apa itu konsekuensi dari itu semua? Baik, ini coba kita bahas satu-satu. Gejalanya pertama, kekuatan simbol ijazah bergeser ke kemampuan performa. Ya, saya pernah menyampaikan mungkin pada kesempatan yang terdahulu itu bahwa di negeri ini selembar ijazah itu masih dihormati ya, masih diburu, masih dicari. Ya, sehingga dengan daya upaya, kekuatan apapun, yang penting dia dapat ijazah gitu. Ya, karena simbol ijazah itu menjadi sesuatu hal yang utama. Sehingga siapa yang tidak tersinggung ketika ada orang mengatakan, kalau saja di negeri ini ijazah bukan menjadi persyaratan utama, maka tidak saya akan sekolahkan anak saya di lembaga formal. Nah, ke depan kekuatan simbol ijazah ini bergeser ke kemampuan performa. Jadi artinya apa? Yang dilihat itu adalah performa seseorang, kemampuan seseorang, bukan pada persoalan ijazahnya nanti ke depan itu. Sekarang masih 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 apa ya, bertumpu pada selembar ijazah dengan menafikan kemampuan performa seseorang. Tapi ke depan gejala-gejala ini mulai muncul ketika kekuatan simbol ijazah bergeser ke kemampuan performa. Lalu kemudian yang kedua, kekuatan individu bergeser ke kekuatan jaringan. Jadi seseorang yang mampu untuk membuat jejaring networking sekarang ini akan jauh lebih lebih sukses dibandingkan mereka yang cerdas tapi tidak punya jejaring. Nah, ini penting membangun jejaring, membuat kekuatan networking ini ke depannya. Lalu kemudian yang ketiga, kekuatan formal ke daya pengaruh. Ya, kalau seorang pemimpin hanya mengandalkan kekuatan formal, maka ketika dia pensiun tidak akan dihormati lagi. Tapi kalau mengandalkan daya pengaruh, sampai kapanpun dia akan tetap dihormati, karena tetap berpengaruh gitu. Ya, lalu yang keempat, persaingan bergeser dari harga ke layanan dan kualitas. Jadi
orang akan melihat bahwa ketika layanannya bagus, kualitasnya bagus, eh, apa ya, pelanggan kita itu akan melihat dan akan mengatakan bukan mahal. Jadi sekarang ini persaingannya akan bergeser ya dari harga ke layanan dan kualitas. Sepanjang kita memberikan layanan yang bagus, layanan yang prima, layanan yang bermutu dan berkualitas, orang tidak akan mahal. Maka orang akan mengatakan mahal gitu. Mahal itu kan karena kita mengeluarkan sejumlah uang, tapi kemudian balikan yang kita terima tidak sama dengan atau bahkan di bawah harapan kita. Ya, itu sehingga kemudian orang mengatakan mahal. Ya, jadi sekarang sepanjang kita layanannya memuaskan, makanya kan mutu itu kan sering saya sampaikan dua hal paling tidak cirinya. Pertama, mutu itu ditandai dengan zero defect. Kesalahannya nol, tidak ada cacat di situ. Ya. Lalu yang kedua, kepuasan pelanggan dari sisi layanan dan kualitasnya. Ya, sepanjang kita terpuaskan, dia tidak akan pindah gitu ke lain hati, apalagi ke lain body ya. Jadi nggak akan pindah itu kalau kita sudah terpuaskan. Dan berapapun yang akan kita keluarkan, kita akan berani saja kalau sudah terpuaskan. Jadi nggak lihat lihat kapital yang dia keluarkan karena sudah terpuaskan gitu. Kemudian persaingan akan bergeser dari darat ke dunia maya. Sekarang ini kan sudah terbukti ya, persaingan itu bergeser dari darat ke dunia maya. Pasar Tanah Abang itu dulu menjadi pasar yang terbesar loh di Asia Tenggara, tapi sekarang kan terancam sepi. Ya, karena layanannya sudah mulai di dunia maya sekarang ini. Kalau konteks Cirebon itu, saya seringkali dulu itu macet itu. Kalau Selasa, Sabtu, bahkan Jumat, ini sekarang mulai longgar lah. Saya khawatir apakah kemudian pasar pasar Tegal Gubuk itu nanti juga akan mulai tergeser oleh pasar-pasar online gitu ya, layanan online, layanan dunia maya. Dan ini sudah terbukti, Pak, Ibu. Kemudian evaluasi tidak hanya mengandalkan hafalan dan daya ingat, bergeser kepada kemampuan totalistik. Jadi semuanya. Ya, kalau hanya mengandalkan hafalan, nanti anak tidak bisa melakukan analisis gitu bahwa 10 itu bisa didapat dari 5 kali 2, tetapi juga bisa 12 dikurangi 2, bisa 8 ditambah 2, 6 ditambah 4, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian ketika ditanya angka 10 ini dari mana, dia hanya hafalnya 5 ditambah 5 saja gitu. Ya. Kemudian sumber dan sarana belajar konvensional bergeser ke teknologi tinggi. Ini juga saya kira saat ini kita belajar juga ini kan bagaimana kita tidak hanya mengandalkan sarana belajar konvensional, tetapi bergeser ke teknologi tinggi. Jadi teman-teman yang ada di tempat lain itu bisa belajar bersama saat ini dengan teknologi ya. Lalu kemudian yang kedelapan, sistem respon dari reward and punishment bergeser ke positive thinking. Jadi kita tidak hanya mengandalkan punishment, hukuman, atau penghargaan reward, tetapi kita coba berpikir positif saja ya, bahwa kadang-kadang mereka melakukan sesuatu itu kita tidak paham apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian kebutuhan kelas dari mencari guru yang pintar, ya bergeser ke guru yang mampu memintarkan anak. Jadi saya kira guru pintar itu penting sih, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah guru yang mampu memintarkan anak didiknya. Jadi ilmu yang dia miliki bisa ditransfer gitu. Ya, sehingga bisa mencerdaskan anak didiknya. Lalu yang ke-10, sekolah bukan sekedar mendidik anak yang pintar, tapi memintarkan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini juga tantangan setiap sekolah ya, supaya kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga bisa terlayani. Jadi ada egaliter, ada kesamaan, ada kesetaraan dalam bahasa Anies Baswedan itu. Pendekatan keragaman yang bersifat statis bergeser ke pendekatan keragaman fungsional. Ya, ini juga mulai terlihat sekarang ini ya. Dan yang terakhir, pembelajaran formalistik akan bergeser ke pembelajaran fungsional dengan menekankan pada penguatan logika, hati, dan iman. Jadi kita tidak hanya melulu untuk mencerdaskan anak dari sisi head,
Ya, kan harusnya kan ada 3H ya. Head, hand, and heart gitu. Jadi hatinya juga kita sentuh, imannya juga kita sentuh. Lalu skillnya, handnya juga kita sentuh. Jadi tidak hanya kita ini belajar mencerdaskan anak didik kita, tetapi juga bagaimana bisa menyentuh hati mereka, bisa menyentuh logika mereka dan iman mereka. Saya kira itu teman-teman eh, yang apa namanya ingin saya sampaikan, eh, walaupun singkat ya, tetapi memang itu materi yang sejatinya ingin saya sampaikan tentang bagaimana membangun guru ideal ke depan ya, supaya kemudian ada perubahan mindset di kita sebagai seorang guru, tidak hanya tadi dalam bahasa eh, UNESCO itu tidak hanya learning to know, tetapi ada 3 pilar yang lain, learning to be, learning to do, and learning to live together. Saya kira itu, saya kembali ke teman-teman, barangkali ada hal yang ingin disampaikan, didiskusikan. Eh, ya, saya kira itu. Silakan kalau ada hal yang ingin diperbincangkan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Saya berhadapan dengan orang-orang hebat ini. Makasih. Pak dosen, Monggo. Iya, silakan. Pak dosen, Ya, saya Khairullah dari Anam. siap. Yang pertama mungkin mudah-mudahan ada Pak dosen ada yang ngerekam, mungkin di-share ke grup, sangat penting sekali karena saya pikir kalau hanya sekedar mendengar kadang-kadang lupa Pak dosen sekali mendengarnya. Sangat penting sekali untuk praktek di pendidikan di sekolah-sekolahan kita. Mungkin itu yang pertama Pak dosen. Yang kedua berkenaan dengan kuis-kuis Pak dosen yang panjenengan sampaikan di Damel. Hanya makan mungkin Pak dosen untuk yang multiple choice-nya jawabannya A dan B benar itu mungkin bisa dihindari Pak dosen karena di Damel diacak Pak dosen. Jadi itu di huruf A. Jadi A. Nah, saya bingung. Saya jawab B salah Pak dosen. Gitu aja Pak dosen. Cek, apa ada suaranya? Terpental. Ada Pak, ada. Pak dosennya terpental. Ya, Pak dosen terpental. Dosen ada, masih aktif. Ada Pak dosen? Oh, Ada, ada. ada. Oh Ya, iya. mute dulu sebentar. Pak Samsul wajahnya sumringah. Iya itu. Oh iya. Pak Kalau Iya iya, Pak Iya bahagia si terus Pak Iya. Damal itu sekarang sudah harus ada implementasi metode phishing gitu. Kayaknya Damal yang Pakhair itu beda kelas ya sama saya. Betul sehat. Alhamdulillah Kang Ayat sehat. Alhamdulillah. Kumaha? Udah damang Garut ya? Di mana? Halo. di Karawang, Abi Pak. Tapi Masih aman tapi Baik, Pak Ya. Khairullah, terima kasih sarannya, pandangannya. Untuk yang pertama tadi sudah saya sampaikan, insya Allah Pak Nailul ini akan merekam ya pertemuan kita dan nanti akan di-share. Kemudian yang kedua tentang soal ini memang
tadinya saya ambil, saya adopsi dari modulnya, Pak. Jadi modulnya seperti itu, tapi saya kira memang ini harus ada perbaikan, nanti akan out of the box lah saya buat, bahwa tidak hanya berdasarkan modul, harusnya bukan sampai D, ya sampai E, supaya banyak pilihan. Artinya tidak terjebak pada pilihan-pilihan yang sangat terbatas itu, sehingga ada alternatif lain. Insya Allah nanti diperbaiki sampai E dan tidak berpola seperti itu ya, Pak Khairullah ya. Makasih ya. Pak dosen, maaf banget Pak dosen. Nggih, nggih, sami-sami Pak. Enggak apa-apa. Saya suka Pak. Yang lain? Masih ada? Izin Pak dosen bertanya. Pak Komar, Enggak. Komar monggo Pak Komar, Pak Pak Mas Duki Komar. Komar. Pak Komar. Ya. Izin Pak, bagaimana yang tadi Bapak sudah jelaskan, alhamdulillah ini materi yang sangat luar biasa untuk kita sebagai seorang guru. Jadi tadi harusnya menyampaikan dari bisa mengajar jadi mendidik gitu Pak ya, betul Bapak. Cuman sekarang Pak kita melihat nampaknya guru-guru yang awalnya yang mendidik kayaknya bergeser jadi mengajar Pak. Karena melihat fenomena yang terjadi di kalangan dunia pendidikan terutama guru, sehingga nampaknya sekarang mulai bergeser guru lagi sudah agak sedikit takut untuk mendidik karena disadari atau tidak disadari ketika seorang guru itu mempunyai nilai mendidik, pasti dia akan eh, tidak akan rela ketika melihat muridnya itu melakukan sebuah keburukan yang terkadang seorang guru itu kadang mengimplementasikan kasih sayangnya itu terkadang sontak untuk menyelamatkan anak didiknya itu mungkin dengan cara-cara yang mungkin tadi dianggap orang keras gitu kan, padahal itu semua lahir dari rasa cintanya untuk anak didiknya itu, untuk tidak apa namanya terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan, sehingga sekarang nampaknya sudah mulai bergeser, banyak lagi guru yang istilahnya mau mendidik takut karena takut salah tindakan, sehingga nampaknya Pak dosen kita nampaknya sudah mulai bergeser kepada bukan lagi mendidik tapi hanya sekedar mengajar saja. Istilahnya saya menyampaikan materi, nah setelah itu silakanlah kalian cerna, kalian analisis seperti itu. Gimana kira-kira Pak dosen? Terima kasih. Oke ya, bagus. Saya kira ada tadi sampaikan ada tiga terma yang berbeda ya antara taklim, tarbiyah, dan takdib itu. Nah, kalau kita hanya sekedar mengajar, mentransfer ilmu, itu kan taklim ya. Tapi mendidik itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kapanpun dan dimanapun. Dan saya punya positive thinking kepada teman-teman guru itu ketika mereka menegaskan diri untuk menjadi seorang guru, sejatinya dia sudah apa namanya mentasbihkan diri sebagai seseorang yang teaching with love tadi itu saya sampaikan, teaching with heart gitu. Jadi kalaupun terpaksa harus melakukan punishment, saya kira punishment itu juga berangkat dari kecintaan seorang guru kepada siswa. Tidak ada rasa kebencian yang ada pada seorang guru itu, apalagi kemudian rasa dendam ya. Guru itu selalu saja saya mengatakan bahwa dia menang tanpa mengalahkan, dia berperang tanpa membawa senjata, gitu. Dia bangga kalau kemudian muridnya berhasil. Coba kadang di situasi yang sekarang ini ada orang tua yang tidak terima hanya karena ada distorsi yang sejatinya juga itu menurut saya tidak disengaja kalau ada hal-hal yang berbau fisik terjadi pada anak orang tua. Jadi ketika orang tua menyerahkan diri anaknya kepada sekolah untuk dididik akan saja menyampaikan insya Allah tidak ada guru yang
dengan penuh rasa kebencian untuk mendidik anak-anaknya. Justru sebaliknya dia mengajar itu teaching with love, teaching with her. Kalau ingin mencari sesuatu hal yang lebih kekayaan, saya kira mereka tidak akan memilih profesi ini gitu. Ya, ada profesi lain yang lebih menjanjikan gitu. Kalau hanya kapital ansih yang ingin dia terima gitu. Insya Allah mudah-mudahan juga ya harusnya tidak terjadi lagi lah kasus-kasus seperti Guru Supriyani yang dipersoalkan oleh seorang wali murid hanya karena backgroundnya seorang polisi gitu, oknumnya yang kemudian sampai ke pengadilan, guru honor lagi. Saya kira ini sangat memprihatinkan kalau ini terus terjadi ya. Kalau ada Supriyani yang baru gitu. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi lah. Apalagi kita juga optimistik beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Guru Nasional itu. Mudah-mudahan ini momentum bagi kita bahwa ini adalah tugas yang utama, tugas yang mulia ya, yang tidak hanya kemudian pahala kita sebatas di dunia ini, tapi nanti akan di akhirat itu akan lebih bagus kita terima gitu. Saya kira itu ya Pak Komarudin ya. Atau dari yang lain dari teman-teman silakan juga nggak apa-apa untuk memberikan tambahan. Itu Pak Komar mau menyampaikan Pak. Iya. Yang itu tadi Pak Muammar Azhari. Ini Iya. Gimana? Pangapunten Pak dosen mau menanyakan sedikit pertanyaan ini Pak dosen. Kaitannya dengan guru yang inovatif, tentunya kita sudah dibekali dari perkuliahan dan sangat banyak sekali yang dapat menopang kita sehingga kita menjadi bisa berinovasi. Yang saya tanyakan Pak dosen, agar dapat menyeimbangkan penerapan ide-ide baru dalam pembelajaran ini, akan tetapi ide-ide tersebut juga dapat mempertahankan metode pengajaran tradisional agar dapat seimbang. Ini bagaimana Pak dosen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begini ya. Jadi untuk menjadi guru yang inovatif itu kalau bahasanya Profesor Renal Kasali itu kita tidak boleh terjebak pada zona nyaman, Pak. Ya. Zona nyaman itu kita merasa cukup, bukan berarti tidak kona ya, tidak merasa cukup dengan kondisi yang sekarang, lalu kemudian tidak meminjam bahasanya Lance Armstrong itu life is series of the beginning. Hidup itu selalu membuat lembaran-lembaran baru gitu. Pak, itu dengan kemudian kita punya prinsip membuat lembaran-lembaran baru itu, maka kita akan selalu tertantang melakukan hal-hal yang baru. Nah, itu yang kemudian inovatif ya. Jadi teman-teman saya kira bisa mempertahankan hal-hal yang lama tapi inovatif supaya kemudian ini bisa diakses oleh anak didik kita dengan efektif gitu. Saya kira kalau kemudian kita digitalisasi kitab kuning itu kan kita inovatif ya, bahwa kemudian terjadi libur, tapi libur juga kita bisa melakukan pemantauan kepada santri kita ngaji atau tidak, kan bisa kita gunakan kitab-kitab digital gitu kan. Ya, sehingga walaupun anak-anak diliburkan, dipulangkan ke rumahnya masing-masing, kita bisa masih atau dengan Zoom, dengan pembelajaran kitab-kitab yang digital itu. Atau saya kok rasanya dulu pernah Pak menyampaikan ini dan ini pernah saya lakukan ketika sebelum ada laptop, sebelum ada Infocus, waktu saya masih di SMA itu saya ngajar pakai kertas beberan, kertas sampul itu. Malamnya saya buat PowerPointan.
poin-poin yang dianggap power gitu. Saya buat selembar selesai, lembar berikutnya sampai misalnya 10 lembar. Itu sama saja dengan fungsi slide kan, yang kita tayangkan di PowerPoint itu. Nah, itu kemudian saya bawa, tapi memang repot lah guru hebat itu, guru inovatif itu ya, sampai bawa paku payung sendiri, bawa palu sendiri gitu, supaya kemudian masangnya itu tidak merepotkan orang lain. Nah, dengan begitu kan eh, anak-anak tidak hanya mendengarkan, tapi juga melihat apa yang saya di PowerPoint-PowerPointan di lembar-lembar itu. Nah, jadi maksud saya ada hal yang bisa secara inovatif kita lakukan dan itu kemudian tidak harus biaya mahal gitu. Ya, tetapi core-nya adalah bagaimana anak itu bisa belajar dengan kita menyenangkan, efektif, lalu kita tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang hanya lisan saja disampaikan kepada anak, padahal fokus anak itu sangat terbatas. Gitu. Ya, fokus anak itu sangat terbatas. Kemudian tidak ditunjang oleh penelitian mereka, tidak ditunjang dengan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, maka ini cenderung tidak efektif pembelajaran kita. Gitu. Saya kira itu sih ya. Siap, Pak dosen. Masih ada yang lain? Cukup? Barangkali di daerah lain masih sudah malam. Sorry, saya tidak on kamera ini. Ini Pak dosen, bertanya lagi Pak dosen. Ada ya? Silakan. Sorry. Jadi gini, ini masih juga saya masih berpikir ya Pak dosen. Ketika melihat kejadian di saat ini Pak dosen, ketika banyak istilahnya orang tua yang melaporkan guru setiap berwajib dan sebagainya. Jadi sekarang saya berpikir gini Pak dosen, ini sebenarnya yang salah ini anaknya atau orang tuanya gitu kan. Kalau kita pikir anaknya, kayaknya nampaknya dulu pun di zaman kita, setiap kita kena hukum guru, pasti pun kita ngadu gitu sama orang tua. Cuman kan responnya itu orang tua zaman dulu berbeda dengan respon orang tua zaman sekarang gitu loh dosen. Jadi sebenarnya apakah sekarang salah pendidikan di anaknya atau salah orang tuanya yang dulu salah pendidikan? Sehingga apakah ini berpikir saya Pak dosen, apakah mungkin orang tuanya itu dulu dididik dengan keras sehingga dia ada rasa saya tidak ingin anak saya amanya didiknya kayak saya dulu gitu, saya harus penuh kasih sayang sehingga ada mungkin rasa pengen misalnya ya balas dendam mungkin kalau dulu dia selalu dihukum keras sekarang dia nggak pengen gitu, gimana kira-kira dan kira-kira solusinya gimana gitu, apakah dan mungkin Pak dosen juga mungkin bisa juga menyampaikan kepada kami tentang misalnya pendidikan untuk wali murid itu apakah ada pengaruhnya gitu orang tua yang mereka mendapatkan apa namanya parenting dengan mereka yang tidak parenting, apakah bisa juga memahami pendidikan yang ada di sekolah itu di luar sentral. Oke. Statement yang terakhir itu yang saya suka Pak, bahwa yang pertama PGRI sebenarnya sudah melakukan kerjasama Pak, ya, dengan pihak kepolisian juga dengan pihak pengadilan, bahwa kalau terjadi kasus dalam proses pembelajaran itu tidak harus langsung dipidanakan. Ya, harusnya itu sudah ada MOU itu Pak. Sudah ada MOU antara PGRI Pusat dengan pengadilan dan lembaga kepolisian. Artinya bahwa ketika terjadi kasus-kasus yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran itu, harusnya di sidangnya adalah di sidang kode etik. Karena guru ini memiliki juga organisasi profesi, ya ini PGRI. Jadi kalau kita ini organisasi profesi, maka di situ ada kode etik. Dan ketika kemudian melakukan kesalahan, harusnya sidangnya di sidang etik.
Nah, sidang etik itu lalu kemudian tidak harus dipidanakan, tetapi bagaimana ketika misalnya ditemukan satu masalah dan memang dinyatakan bersalah, ya kebersalahan itu hukumannya hanya sifatnya pembinaan gitu. Sifatnya pembinaan. Lalu ya tentu dengan tahapan kalau misalnya terlalu berat juga ya diskorsing gitu misalnya atau diturunkan pangkatnya. Ya, tidak harus dipidanakan. Itu harusnya disadari betul oleh lembaga-lembaga itu loh, Pak. Ya, karena memang sudah ada kerjasama kita ini antara PGRI dengan lembaga-lembaga tadi pengadilan dan kepolisian ya. Lalu yang kedua, saya suka itu tadi bagaimana wahana parenting itu bisa digunakan secara optimal itu. Ya, di lembaga saya itu rutin, Pak. Tiap beberapa bulan gitu atau kegiatan yang sangat insidental fakultatif misalnya karena dirasa sangat penting itu dilakukan pertemuan parenting dan di parenting itu tidak hanya kegiatan searah yang dilakukan oleh guru misalnya informasi kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa menyampaikan ke kita, lalu kemudian kita undang psikolog, Pak. Psikolog itu menyampaikan secara rutin tentang tumbuh kembang anak, hal-hal yang terjadi pada anak, itu juga harus diketahui oleh orang tua. Sehingga orang tua menyadari betul bahwa tanggung jawab untuk mendidik anak itu tidak melulu pada tanggung jawab seorang guru dan kepala sekolah. Ya, saya kira dari parenting itu bagus tuh, Pak, dikembangkan terus. Saya sudah MOU dengan rumah sakit yang ada di kabupaten saya itu, ya di samping pemeriksaan di bidang kesehatan yang secara gratis rutin dilakukan, juga psikolognya itu turun, Pak, untuk menyampaikan materi-materi tentang tumbuh kembang anak itu. Sehingga orang tua memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab untuk mendidik itu dengan sesuai perkembangan anaknya tidak melulu pada tanggung jawab seorang guru. Jadi bahasa Ki Hajar Dewantoro itu harus ada sinergitas antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan informal di rumah dan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat dengan tentu tokohnya masing-masing. Kalau di pendidikan formal yang paling berpengaruh adalah guru dan kepala sekolah, tentu di informal dengan orang tuanya yang menjadi pendidiknya, yang menjadi apa namanya suri tauladannya, dan di tengah-tengah masyarakat tentu bagaimana masyarakat juga bisa, komunitas ini juga bisa bekerja sama. Jadi kalau tiga lembaga ini bersinergi, tentu akan lebih mudah dalam membangun karakter anak gitu. Jadi jangan kemudian ada sikap egois yang diperlihatkan oleh orang tua hanya karena tadi itu background psikologisnya tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad apa ya supaya tidak terjadi pada diri anak saya ketika saya terjadi dulu gitu ya misalnya ya jadi saya kira parenting itu salah satu solusi yang cukup bagus Pak untuk bagaimana kita bisa bekerja sama ya antara orang tua dengan lembaga pendidikan ya. Dan tentu bagaimana mengoptimalkan peran organisasi profesi guru, Pak. Jadi kira-kira betul-betul hadir dan menjadi pengayom ya, memproteksi guru-guru kita. Sehingga jangan sampai kemudian anak guru-guru kita mencari aman aja. Udahlah yang penting saya ngajar bahwa kemudian persoalan eh, disiplin, persoalan moralitas anak, udah terserah mereka aja. Itu kan sudah bahaya kalau kemudian ada a priori yang begitu dari tugas seorang guru ya, yang tadi itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi tetap mereka sebagai seorang pendidik ya. Saya kira itu ya Pak Muammar ya. Baik, masih ada? Itu Pak dosen. Baik, saya kira teman-teman ini yang ingin saya sampaikan. Tadi sarannya sangat bagus. Nanti akan saya tindak lanjuti untuk pertemuan asinkronis berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan tetap bahagia.
tetap semangat, kejar yang Amin. pasti saja daripada mengejar dia yang tidak pasti. Siap, Pak dosen. Siap, Pak dosen. Tetap Kita semangat ya Pak cukupkan dosen. sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Iya. Makasih ya. Apa katanya? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Nyala Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jadi kasih Pak satu bisa ketemu dosen. seminar ya. Dosen. Terima kasih Pak. Ya, saya ikut ya live ya. Amin, amin.